antusiasnya masing-masing, mereka punya misi dan goalnya sendiri-sendiri. Di sekolah sendiri harapannya adalah atau motivasinya pasti punya visi dan misi. Kemudian dari kita Bapak Ibu guru, sebenarnya hal yang paling menyenangkan dari kita adalah membuat siswa menjadi bisa, membuat siswa menjadi baik, membuat siswa menjadi tercapai apa yang diinginkannya. Itu sebenarnya lebih dari apapun, nggak bisa dinilai dengan apapun. Jadi sebenarnya kepuasan kita sebagai pengajar adalah saya di sana. Uang pun tidak akan membeli pekerjaan ini sebenarnya. Kemudian dari siswa sendiri juga punya impian-impian dan harapan untuk mencapai cita-citanya, dan kita mendampinginya untuk melakukan itu semuanya. Kemudian tadi ada harapan, tadi ada budaya positif, kemudian kita mulai dari diri, kemudian selanjutnya adalah dari motivasi sendiri. Agar tiga-tiganya tercapai, paling tidak kita harus tahu dulu apa saja sih yang sebenarnya kebutuhan yang kita perlukan sebagai manusia. Di sana ada fisiologis, kemudian ada aktualisasi dan lain-lain, penghargaan. Nah, yang slide berikutnya adalah yang bagian detailnya. Jadi kebutuhan dasar di piramida ini adalah paling dasar adalah di fisiologis kita, makan, minum, dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita agar tetap hidup. Kemudian yang kedua adalah aman, rasa aman, nyaman, dan sehat. Kemudian tempat yang cukup untuk kita hidup di situ. Di sini ada properti. Kemudian ada rasa sayang. Kemudian di rasa sayang tadi ada kekeluargaan, ada perasaan yang saling peka satu sama lain. Itu sudah membuat lebih baik lagi. Tingkat yang berikutnya adalah diterima, penghormatan ke orang lain, dan penguatan jiwa. Karena diterima, mereka lebih percaya diri untuk bertemu lagi, dan kebebasan. Terus tingkatan paling tinggi dari piramida kebutuhan manusia adalah self actualization. Artinya adalah membentuk kita menjadi atau kita optimis untuk menjadi seorang yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentunya berbeda bakat satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah ini kemarin kita coba, sebenarnya ini kita ambil foto pun juga agak karena ini cuma kebetulan, jadi saya punya foto ya saya masukkan aja, nyambung gitu aja. Kemarin kita masuk di kelas untuk awal masuk ajaran baru, karena kelas kita sendiri multimedia dan kemudian TKJ, mungkin Bapak Ibu guru yang ngajar multimedia sama TKJ karakternya tahu, mereka agak lebih sulit daripada mungkin di akuntansi atau perkantoran yang anak-anaknya lebih sudah rajin, agak luar biasa di sini mungkin. Dulu yang di sana agak susah mengarahkannya. Jadi kemarin kita coba ke kelas, kemudian bersama Bapak Guru di ruangan, sekedar menyampaikan atau memberi gambaran ke anak-anak bahwa kita itu sebenarnya ngajari tenanan, benar-benar memperhatikan kalian, mencoba agar lebih baik lagi, biar hal-hal yang bermasalah nanti bisa tereduksi dengan kita datang ke kelas. Itu. Dan kemarin membuat sedikit kesepakatan antara kita dan siswa. Jadi menurut kami kesepakatan aturan di kelas itu paling tidak kita juga mendengar dari sisi siswa. Siswa mungkin juga ada egois, maunya sendiri, mau aturannya serba mudah, nggak mau ditata. Tapi ada beberapa siswa yang memang benar-benar baik, kita bisa jadi patokan untuk merumuskan sebuah aturan-aturan di sekolah. Jadi tidak kita aja yang keras gitu. Jadi di pendidikan ini kita kebanyakan berfokus ke siswa, kebutuhan dasarnya apa, mereka ingin model pembelajaran gimana, kita fleksibel menyampaikannya atau menanyakan maunya gimana. Kita sebenarnya kalau dengan cara ini memang kita perlu waktu banyak, tenaga lebih, hati yang lebih banyak,
hati yang terlukanya nanti juga lebih banyak karena memang sama siswa itu komitmen susah dijalankan, komunikasi aja juga banyak yang payah ya siswa. Ya itu nanti kita memang dari kita yang kita dalami di sana memang kita memang diharuskan untuk lebih berfokus ke siswa. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini tadi ada kesepakatan kelas, ada kita buat aturan bersama. Kemudian saya ambil contoh kemarin, kalaupun aturan itu dilakukan, pasti ada pelanggaran. 90% atau 99% kemungkinan pasti dalam jumlah sebanyak ini pasti ada hal-hal yang bermasalah. Nah, kemarin kita ambil contoh di mana cara penanganannya masalah dengan pembelajaran restitusi, atau mungkin di sini nanti kita tampilkan ada segitiga, tapi saya perlihatkan yang ini dulu. Ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin ya sebenarnya kita rekayasa untuk dapat ini, dan ini sebenarnya pun kalau realnya seperti ini kan kita nggak akan mungkin dapatkan untuk videonya, fotonya. Pertama, anak melakukan tindakan yang taruhlah di situ coret-coret dinding, kemudian ada bapak guru datang dan tetap nggak memperhatikan, semaunya sendiri aja, tidak memindahkan. Ini terjadi sebenarnya ke bapak ibu guru yang mungkin menurut siswa sabar, jadi malah dilek nih sama siswa. Jadi kebanyakan bapak ibu guru yang sabar malah melonjak, mungkin bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa kita lakukan setelah di sini adalah klarifikasi. Kita menanyakan ke siswa tadi. Kemudian ada di sini dengan model, nanti di belakangnya ada dengan model kita nanti sebagai manajer, kita bisa mengambil salah satu teman dari mereka untuk mencoba membantu menjelaskannya dengan lebih persuasif daripada siswa langsung dari guru ke siswa. Itu sebenarnya biasanya ketakutan. Kemudian yang kedua juga nggak nyaman ya. Kemudian kalau sama temannya, mereka mungkin lebih bisa mudah dikasih pemahaman. Nah, ini untuk yang segitiga restitusi yang mungkin bisa kita terapkan karena memang sudah diterapkan di beberapa negara dan itu juga berjalan lebih baik. Pertama yang kita lakukan, kalaupun ada terjadi masalah itu biasanya siswa kalau dipanggil atau ditanyakan itu grogi, ya tadi takut, deg-degan, apalagi dipanggil BK atau wali kelas itu sudah kacau, mentalnya sudah kacau, jadi mereka nggak standar lagi. Kita harus menstabilkan perasaan dan emosi mereka. Kemudian yang kedua adalah menanyakan kenapa melakukan hal tersebut. Semuanya terjadi hal yang aneh atau yang sebenarnya tidak layak dilakukan di kelas atau pada temannya. Itu kita juga perlu klarifikasi untuk menanyakan kenapa sih itu kamu lakukan, kamu ada apa di rumah dan ada masalah apa sehingga kamu melakukan itu pada teman kamu, atau mungkin di rumah dibully, mungkin perlu pembalasan di kelas, mungkin yaitu banyak hal yang kita bisa tanyakan. Kemudian setelah itu kita meng-crossing antara meng-crosscheck antara kesepakatan tadi yang telah kita buat dengan yang siswa yang melakukan hal tersebut. Kita cuma mensinkronkan saja. Nah, ini kesepakatannya gini loh, kalau terjadi seperti ini nanti gimana? Sebenarnya tindakan persuasif tersebut mungkin lebih mudah diterima. Jadi siswa nggak ada dendamnya sama bapak ibu guru. Mungkin dulu zaman saya aja mungkin nggak zaman bapak ibu yang mungkin lebih keras. Zaman saya aja kerasnya bukan main bapak ibu, fisiknya luar biasa. Dan sampai sekarang usia 40-an gini, saya masih ingat bapak ibu guru yang mengerasi saya itu. Itu semoga nanti nggak terjadi di mentalitas anak yang datang. Kemudian kontrol guru tadi seperti disebutkan Bu Ayu, hampir mirip sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Mungkin saya tidak perlu jelaskan detail. Nanti sambil jalan bapak ibu guru, bapak ibu semuanya bisa komunikasi ya, atau gimana kita diskusi saja. Ada pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah adalah
membantu siswa untuk merefleksikan apa yang dia pernah lakukan. Kemudian sebagai teman, sebagai